Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah lagu mengatakan seperti ini ya. Ku terima suratmu, telah ku baca, dan aku mengerti. Nah hari ini saya pengen membagikan sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Mari kita belajar bersama-sama isi surat ini. Apa yang ingin disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya rindu kita juga dapat mengerti, walaupun kita bukan hidup pada zaman itu, tetapi di zaman sekarang, apa yang kita bisa pelajari dari isi surat ini. Mari kita masuk bersama-sama di dalam Filipi 3 ayat 1 sampai ke 8. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Nah, ketika memulai surat ini, satu hal yang sangat menarik ketika kita melihat kata akhirnya. Nah biasanya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat kata akhirnya, ini adalah satu kata untuk menutup sebuah surat atau untuk menyelesaikan suatu cerita. Akhirnya ya khotbah ini berakhir seperti itu ya. Nah tapi di sini kata akhirnya ini Paulus menuliskan di dalam bahasa Yunani artinya adalah to loipon, yang artinya adalah selanjutnya. Nah di sini Paulus mempunyai satu gagasan baru yang ingin disampaikan kepada jemaat di Filipi. Dan di sana dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Kalau kita pikir ya, orang yang berada di dalam penjara, seharusnya jemaat yang di Filipi lah yang mengirimkan surat kepada Paulus yang sedang berada dalam penjara. Tetapi di dalam penjara sekalipun Paulus dapat menuliskan surat ini dan mengatakan bersukacitalah. Nah bersukacitalah di sini ini adalah kalimat perintah, bukan situasi atau kondisi. Jadi sekalipun Paulus di penjara, dia masih dapat menasehatkan kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ini artinya Paulus sudah mengetahui sukacita yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan dia rindu menuliskan lagi ini kepada jemaat di Filipi. Karena apa saudara-saudara? Konteks di dalam surat ini, pada saat itu jemaat di Filipi sedang ada pengajar-pengajar sesat, yaitu ajaran Judaism yang mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi harus melakukan perbuatan-perbuatan lainnya. Misalnya disunat, dibaptis ataupun hal-hal lainnya. Itu yang dapat menyelamatkan. Nah makanya di ayat kedua Paulus menuliskan hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah saudara-saudari, kalau orang tua kita mengatakan hati-hatilah sebanyak 3 kali, ini artinya adalah sesuatu yang sangat urgent atau sesuatu yang sangat penting yang harus diingat. Dan di sini Paulus menasehatkan jemaat di Filipi untuk berhati-hati. Karena kenapa? Ayat ketiga, lanjutan dari surat ini, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah inilah keadaan kondisi jemaat Filipi. Seharusnya mereka ini adalah orang-orang bersunat yang percaya sama Allah, yang tidak percaya pada hal-hal lahiriah. Kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Kita lanjut lagi ya. Ayat keempat mengatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Karena Paulus sudah pernah mengalaminya, saudara-saudari sekalian. Paulus yang dulunya namanya adalah Saulus. Nah kita lihat di ayat selanjutnya ya. Di sini menerangkan ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah di sini saya pengen jelaskan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kelebihan-kelebihan Paulus kalau kita berbicara kalau hal-hal lahiriah dapat menyelamatkan kita. Kelebihan pasif dari Paulus yang dia tuliskan di dalam surat ini ya. Yang pertama, disunat pada hari ke-8. Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak mungkin Paulus ketika dia lahir, dia datang ke bidan dan mengatakan tolong sunat saya. Enggak mungkin.
Nah ini artinya orang tua dari Paulus adalah orang tua yang sangat taat kepada hukum Taurat. Dan dia membawa Paulus untuk disunat pada hari ke-8. Kemudian yang berikutnya dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Jadi kalau Paulus bisa berbangga, dia adalah tulen bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu suku Benyamin itu berada di selatan, di mana dia adalah suku yang menjaga kekudusan hidup bersama dengan Yehuda. Dan kita tahu bahwa raja pertama dari Israel adalah Raja Saul. Nah di sini kita bisa melihat ya, Paulus memakai nama Saulus. Artinya dia memakai nama kakek moyang dia. Jadi kalau dia mau berbangga bisa dong ya. Kemudian dia adalah orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tahu orang Farisi adalah orang yang sangat taat dengan hukum Taurat. Mereka mau makan doanya seperti apa, mau melangkah keluar dari rumah, kaki mana terlebih dahulu. Itu sangat ada banyak sekali aturannya dan Paulus sangat mengikuti aturan itu. Dan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus mengatakan seperti itu di dalam suratnya. Artinya, kalau keselamatan hanya dinilai dari hal-hal lahiriah, orang pertama yang paling selamat adalah Paulus. Dia boleh bangga, dia sudah melakukan semuanya. Malahan dia juga, kalau kita tahu ya, dia diajar oleh seorang guru Gamaliel yang kalau saat ini mungkin adalah profesor ya, orang yang sangat pintar. Jadi kalau Paulus mau berbangga akan hal-hal lahiriah, dialah yang nomor satu. Tetapi kita lihat di dalam surat ini yang disampaikan kepada jemaat di Filipi ya. Ayat ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kata tetapi, ini artinya menghancurkan semua yang ada di depan. Misalnya kalau saya mengatakan, kalau Bapak sangat baik, sangat suka menolong, tetapi, nah kalau ada kata tetapi itu artinya yang di depan semuanya sudah tidak bernilai. Ayat ke-8, Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, kok bisa ya? Paulus yang dulunya Saulus yang punya segalanya, yang bisa bangga akan hal-hal lahiriah, bisa mengatakan semuanya itu kuanggap rugi, kuanggap sampah. Saya garis bawahi kata sampah ini, dalam bahasa Yunani, kata sampah ini artinya adalah skubala. Skubala ini artinya adalah sisa-sisa kotoran ya yang dilemparkan kepada anjing. Sangat keras Paulus mengatakan di sini ya. Di sini kita melihat bahwa Paulus sudah menemukan kebenaran yang sejati. Sehingga dia bisa mengatakan semuanya itu hal-hal yang bisa dia banggakan, dia anggap sampah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan Tuhan, manusia tidak dapat membenarkan diri dia. Mau sehebat apapun kita, mempunyai kekuasaan, punya jabatan, punya posisi yang bagus, kita nggak akan bisa menyelamatkan diri kita. Dan kita butuh yang namanya anugerah. Kalau tadi Paulus mengatakan pengenalan akan Yesus Kristus. Mengenal di sini bukan hanya pengetahuan, bukan hanya informasi yang ada di dalam otak dan pikiran kita. Tetapi relasi, kehidupan kita semakin mengenal Tuhan tiap hari. Itulah yang Paulus rindukan jemaat Filipi boleh lakukan. Dan tidak tergiur oleh ajaran-ajaran sesat yang dilakukan oleh Judaism di sana ya. Yang mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya percaya Yesus, tetapi kita harus melakukan hal-hal yang baik, kita harus disunat, kita harus ikut hukum Taurat, baru kita boleh selamat. Tetapi keselamatan itu yang Paulus tuliskan adalah percaya Yesus plus nothing. It means everything. Kebenaran yang sejati hanya kita dapatkan ketika kita berserah dan percaya penuh kepada
Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.